Welcome to my channel, DNA.12 Education. Kita akan membahas lagi topik pada fisika SMP dengan judul kalor. This video is presented by DNA.12 Education. Ya, kita langsung saja membahas tentang kalor. Ya, apa itu kalor? Nah, yuk kita lihat dulu sejenak tentang pengertian kalor dan jenis kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa sih jenis-jenis kalor tersebut. Yang pertama adalah kalor jenis. Ya, kalor jenis dan kalor itu berbeda ya. Nah, kalor jenis itu apa? Kalor jenis adalah sifat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, kalor jenis ini biasanya mempunyai ciri khusus, mempunyai diagram yang miring. Ya. Nah, kalor jenis ada dua. Kalau dimulai dari fasenya S, disebut kalor jenis S. Sedangkan jika dimulai dari fase air, disebut kalor jenis air. Ya, jadi harus hati-hati perhatikan kalor jenis ini apakah dimulai dari air atau dari es. Kalor jenis dilambangkan dengan C kecil. Kalor jenis S disebut CS, sedangkan kalor jenis air disebut C air. Yang kedua disebut dengan kalor lebur. Apa itu kalor lebur? Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan untuk mencairkan 1 kg zat padat menjadi 1 kg zat cair pada titik leburnya. Nah, biasanya kalor lebur ini mempunyai ciri khas dengan diagram lurus mendatar. Nah, misalkan dia hanya mengubah es jadi air. Jadi kalor lebur ini digunakan hanya untuk mengubah fase ya. Nah, itu disebut dengan kalor lebur. Nah, pada kalor lebur tidak ada delta T, tidak ada perubahan suhu. Hanya mengubah fase. Makanya diagramnya selalu lurus mendatar. Ya, lambang dari kalor lebur adalah L besar. Nah, yang ketiga disebut dengan kalor uap. Ya. Apa itu kalor uap? Kalor uap adalah banyaknya kalor persatuan massa yang diberikan pada zat di titik didihnya agar wujud zat cair berubah menjadi wujud gas seluruhnya pada titik didih tersebut. Jadi kalor uap ini mengubah fase air menjadi gas seluruhnya. Ya, mengubah zat cair menjadi gas. Jadi kalor uap ini diagram fasenya mirip seperti kalor lebur, yaitu lurus mendatar. Kalau kalor lebur dimulai dari suhu 0 derajat sampai 0 derajat, ya, karena hanya mengubah fase, maka pada kalor uap dimulai dari suhu 100 derajat Celcius menjadi tetap 100 derajat Celcius. Karena dia hanya mengubah fase zat cair menjadi gas.
Nah, biasanya lambangnya adalah U, ya, yang artinya kalor jenis uap, ya. Nah, ketiga jenis ini adalah hal yang sangat biasa kita temukan pada soal fisika tentang kalor. Nah, sekarang kita bahas yuk. Kalor dan jenis kalor, ya, kita bahas kembali. Nah, kalor jenis mempunyai rumus Q sama dengan MC delta T. Nah, ciri khas dari kalor jenis adalah adanya perubahan suhu. Nah, ciri khas dari kalor jenis adalah adanya perubahan suhu. Ini dia ciri khasnya. Ya, adanya perubahan suhu. Nah, kalor jenis ini ada dua. Kalor jenis S karena dimulai dari S, dan kalor jenis air karena dimulai dari air. Jadi perhatikan diagramnya. Yang kedua adalah kalor lebur. Ya, kalor lebur ini mempunyai rumus Q sama dengan M dikali L. Ya. Dan yang ketiga disebut kalor uap, mempunyai rumus Q sama dengan M kali U. Nah, dalam fisika Q itu menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan. M adalah massa, C kecil kalor jenis, L besar kalor lebur, U besar kalor uap, sedangkan delta T adalah perubahan suhu. Jadi saya ulangi, kalor jenis berbeda dengan kalor, ya. Kalor lebur juga berbeda dengan kalor uap juga berbeda dengan kalor. Kalau disebut kalor jenis itu C kecil, kalor lebur itu L besar, kalor uap U besar, sedangkan Q disebut banyaknya kalor. Ya, Q disebut banyaknya kalor yang dilepaskan atau diterima. Ya, jadi sekali lagi, kalor dan kalor jenis berbeda. Kalor dan kalor lebur berbeda. Kalor dan kalor uap juga berbeda. Jadi ingat, Q artinya banyaknya kalor yang dilepas atau yang diterima. Sudah sampai sini? Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada Q sama dengan MC delta T, diagramnya harus lurus naik atau miring. Itu ciri khas dari menghitung banyaknya kalor dengan kalor jenis. Nah, sedangkan Q sama dengan M kali L atau Q sama dengan M kali U, ciri khas diagramnya adalah lurus mendatar. Jelas ya cara penggunaan rumusnya? Yuk kita lanjutkan. Terus bagaimana kunci menaklukkan soal kalor? Nah, apa sih trik-triknya? Nah, berikut ini saya akan berikan kamu 3 kunci untuk menaklukkan soal kalor. Yang pertama adalah wajib diagram fasenya digambar. Saya ulangi, wajib digambarkan diagram fase. Apa itu diagram fase? Kita perhatikan. Ya, diagram fase adalah diagram XY, suhu terhadap banyaknya kalor, ya, T terhadap Q. Nah, ini disebut diagram fase, yaitu pergerakan perubahan suhu dan perubahan fase dari suhu minus sampai di atas 100 derajat Celcius. Ini adalah diagram fase yang pada umumnya terjadi pada air. Oke, nah paling bawah disebut min 0 derajat Celcius. Lalu ini 0 derajat Celcius. Sedangkan ini disebut 100 derajat Celcius. Kalian pasti tahu air mendidih pada 100 derajat Celcius. Apalagi informasi yang kita dapatkan, pada min derajat Celcius fasenya es. Lalu berubah jadi es, lalu berubah jadi air, kemudian pada suhu 100 menjadi air, kemudian menjadi uap,
dan terakhir menjadi uap. Jadi perhatikan diagram fase ini mempunyai ciri khas, yaitu perubahannya adalah SS, air-air, uap-uap. SS, air-air, uap-uap. Ya, saya ulangi, SS, air-air, uap-uap. Saya ulangi cara mengawalnya, SS, air-air, uap-uap. Nah, kan gini. Jelas ya? Nah, diagram fase ini wajib kamu hafal. Wajib dihafal. Oke? Nah, langkah yang kedua adalah mengidentifikasi suhunya. Dimulai dari suhu berapa dan berakhir di suhu berapa. Kenapa kita harus mengidentifikasinya? Supaya kita tahu ada berapa tahap Q yang berada pada diagram fase. Saya ulangi, ada berapa tingkat, ada berapa tangga, ada berapa step yang kita dapatkan menurut diagram fase tersebut. Ya, jadi sangat perlu mengidentifikasi suhu berapa mulainya dan berakhirnya di suhu berapa. Nah, yang ketiga adalah lengkapi dengan data Q. Untuk yang miring Q sama dengan MC delta T, sedangkan untuk yang datar adalah M kali L. Nah, perhatikan rumus yang miring itu adalah Q sama dengan MC delta T. Yang mana saja yang miring? Ini yang miring. Betul? Lalu yang ini. Lalu yang ini. Nah, rumus-rumus ini pasti MC delta T. Oke, ini rumus-rumusnya pasti MC delta T. Lihat sama sini. Nah, untuk yang fase yang pertama, yang ini, C-nya adalah CS. Perhatikan, C yang dipakai adalah CS. Sehingga ini adalah MCS delta T. M kali CS delta T. Perhatikan di sini Q yang dipakai adalah MCS delta T. Q sama dengan M kali C S dikali perubahan suhu. Ya, MCS delta T. Karena dimulai dari S. Perhatikan. Sedangkan di sini Q sama dengan MC air delta T. Kenapa harus C air? Karena dimulai dari air. Sehingga di sini ya Q-nya sama dengan M kali C air kali delta T. Ya. Saya ulangi, C-nya harus C air kali delta T. Jelas? Nah, sedangkan yang datar kita sebut M kali L. Ya. Ini disebut dengan Q. Q sama dengan M dikali L. Jelas? Hanya mengubah S jadi air. Sedangkan yang ini, yang paling atas, ini disebut Q sama dengan M kali U. M kali U. Mengubah air jadi uap.
Jelas sampai sini? Jadi ingat, yang miring disebut MC delta T, sedangkan yang mendatar sama dengan Q sama dengan M kali L atau Q sama dengan M kali U. Nah, ciri khas dari grafik yang miring, naik miring adalah adanya perubahan suhu. Ciri khasnya adalah perubahan suhu. Perubahan suhu yang pertama untuk S jadi S, sedangkan ini perubahan suhu yang kedua untuk air jadi air. Mencari perubahan suhu wajib per level atau per tangga. Tidak boleh beda tangga untuk menghitung delta T ya. Soalnya untuk menghitung delta T wajib per tangga. Tidak boleh langsung loncat ke tangga yang lain. Jelas? Oke, lanjut. Oke, inilah yang disebut dengan diagram fase. Nah, sekarang coba kita lihat ya, selanjutnya kunci menaklukkan soal kalor. Nah, ini yang pertama kita buat diagram fase, identifikasi suhunya, lalu lengkapi data Q-nya apakah MC delta T atau M kali L. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah ingat, jika massa dalam kilogram maka Q wajib dalam joule. Jika massa dalam kilogram, maka Q wajib dalam joule. Sedangkan jika massa dalam gram, maka Q wajib dalam kalori. Jika massa dalam gram, maka Q wajib dalam kalori. Ulangi, massa dalam kilo, Q dalam joule. Massa dalam gram, Q dalam kalori. Jelas ya? Hati-hati. Yuk lanjut. Kita lihat contoh soal. 2 kg air dari suhu 24 derajat Celcius dipanaskan menjadi 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang diterima air adalah. Yuk kita langsung jawab seperti biasanya mengikuti 3 langkah. Yang pertama, diagram fase. Ini dia. Wajib digambar ya, wajib dihafal. Yang kedua, mengidentifikasi suhunya. Dimulai dari suhu berapa dan berakhir pada suhu berapa. Perhatikan, menurut soal, suhunya dimulai dari 24 derajat Celcius. Betul? Dan berakhir pada 90 derajat Celcius. Berarti kita akan identifikasi mulai dari 24 dan berakhir pada 90. Ya, ini dia 24 derajat Celcius dan berakhir pada suhu 90 derajat Celcius. Oke ya? Nah, berarti kita lihat pergerakan diagramnya adalah miring. Ini dia pergerakan diagramnya. Jelas? Nah, yang ketiga, lengkapi dengan data Q. Apakah untuk miring Q sama dengan MC delta T, atau untuk yang datar Q sama dengan M kali L. Ternyata menurut diagramnya, grafik yang kita peroleh adalah miring. Kita memperoleh grafik yang miring. Berarti kita akan melengkapinya dengan Q sama dengan MC delta T. Tapi harus hati-hati, C yang dipakai apa? Nah, karena C-nya dimulai dari air, berarti di sini C-nya adalah C air, bukan dari F ya, karena dimulai dari air. Nah, M dalam kilogram, Q dalam joule, M-nya sama dengan 2 kilogram,
C airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, sedangkan delta T, perhatikan diagram, delta T-nya dari 24 sampai 90 derajat Celcius. Ini dia delta T-nya. Oke. Ya. Ya, delta T-nya 90 kurang 24 adalah 66 derajat Celcius. Sehingga Q sama dengan MC delta T, perhatikan T-nya adalah C air, 2 dikali 4.200 dikali 66. Kita peroleh 554.400 Joule. Perhatikan begitu? Oke, hati-hati ya. Cara menentukan kalor jenisnya, apakah kalor jenis es atau kalor jenis air. Kita lihat soal berikutnya. Ya, 200 gram air dari suhu min 2 derajat Celcius dipanaskan menjadi 90 derajat Celcius. Jika kalor jenis esnya 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lembut es 80 kalori per gram, maka kalori yang diterima air adalah, seperti biasa kita buat diagram fasenya. Nah, itu dia. Nah, yang kedua kita mengidentifikasi suhunya, dimulai dari suhu berapa? Ya, dimulai dari suhu minus 2. Betul ya? Ini dia. Dan berakhir pada 90 derajat Celcius. Oke. Berarti dimulai dari min 2 derajat Celcius. Ini dia. Perhatikan dimulai dari minus 2. Ya. Oke. Min 2 derajat Celcius. Dan berakhir pada 90 derajat Celcius. Ya, itu dia. Ya, yang ini 90 derajat Celcius. Terus yang ketiga adalah lengkapi dengan data Q. Untuk yang miring Q sama dengan MC delta T, dan untuk yang datar adalah Q sama dengan M kali L. Ya, mulai dari sini ya. Yuk kita lihat bagaimana pergerakan diagram fasenya. Ya, 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Oh, berarti ada 3 langkah ya. Oke, kita lacak selanjutnya. Nah, yang pertama Q sama dengan MCS delta T. Perhatikan Q-nya adalah MCS delta T. Ini dia. Kenapa harus CS? Karena dimulai dari S, maka menggunakan CS. Ya. Q1 sama dengan MCS delta T, karena dimulai dari S. Dimulai sini ya, tuh S. Yang kedua adalah, itu dia, Q2 sama dengan M kali L, karena dia mendatar. Oke. Hanya mengubah S jadi air ya kalau lebur. Sedangkan yang ketiga ya, Q3 sama dengan M kali C air delta T. Kenapa dia menggunakan C air?
karena dimulai dari air. Ya, kita bisa lihat dia mulai dari air. Ya, hati-hati menggunakan kalor jenisnya ya, atau C-nya. Ya, lanjut. Nah, M dalam gram berarti Q dalam kalori. Ya, kita identifikasi untuk Q1 adalah M kali CS kali delta T. Berarti Q1 sama dengan M-nya dalam 200 gram. 200 gram dikali 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kali delta T-nya 0 dikurang min 2. Sekarang perhatikan dari mana sih delta T-nya? Nah, itu dia delta T-nya. Perhatikan ya. Delta T-nya ada di sini. Oke. Nah, itu dia delta T-nya. Ya, jadi menghitung delta T wajib per step, per tangga, tidak boleh langsung ya. Karena Q1 di tangga pertama. Oke, kita dapatkan Q1-nya adalah 200 kalori. Nah, sekarang kita lihat Q2 M kali L. Q2 adalah M kali L, ya. Nah, ini dia diagramnya. Nah, Q2 M kali L ada di sini. Nah, iya M kali L, ya. Kita masukkan M-nya 200 gram dan kalori leburnya adalah 80 kalori per gram. Kita dapatkan Q2-nya 16.000 kalori. Sekarang kita masuk Q3. Di mana Q3? Kita lihat Q3 yang mana? Ini dia Q3. Q3 M kali cair kali delta T. Oke, kita lihat. Q3 sama dengan M kali C air kali delta T ya. Perhatikan C-nya adalah C air. Karena dimulai dari fase air sekarang ya untuk step yang ketiga. Ya. Oke. Q3 sama dengan M kali C air kali delta T. Kita masukkan M-nya adalah 200 gram dan C airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, sedangkan delta T-nya adalah yang ini ya. Kita lihat delta T-nya ada di sini. Ya. Iya, itu delta T-nya. Perhatikan di manakah delta T yang sebenarnya. Kita lihat nih, sekali lagi ya, delta T itu ada di sini. Karena Q3 adalah MCR delta T ada di fase ini. Maka delta T-nya ada di sini ya, tangga ketiga. Jadi 90 kurang 0 ya. Jadi Q3-nya adalah 18.000 kalori. Nah, karena ini ada 3 step, 3 langkah, 3 tangga, maka kita tentukan Q totalnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Berarti hasilnya adalah 200 kalori ditambah 16.000 kalori ditambah 18.000 kalori ya. Itulah Q totalnya. Ya, kita akan peroleh Q totalnya adalah Q total adalah 34.200 kalori ya. Q totalnya adalah 34.200 kalori. Oke, itu dia cara menyelesaikan menghitung kalor menurut diagram fase ya. Oke.